Di tahun 2020 ini sebenarnya lu ada kepikiran nggak sih buat beli gadget atau apalah gitu, atau handphone atau apalah, pokoknya barang apapun itu, lu ada kepikiran nggak? Tapi pernah nggak lu mikir barang itu guna nggak sih kalau dipakai? Ya mungkin video ini nggak cocok buat lu yang beli barang jadul, barang lawas untuk koleksi ya, untuk koleksi pribadi. Jadi ya mungkin makna dari video ini nggak masuk ke situ karena ini lebih ke pemakaian aja sih. Oke, jadi ceritanya gue lagi scrolling scrolling gitu kan, kayak lagi mager gitu lah, lagi di kasur aja gitu, dan entah kenapa gue ngeliat kayak katalog lama ini kayak perlu nih buat gue bahas. Dan ini berdasarkan sumber-sumber anjay, pakai pakai sumber nggak tuh, sumber-sumber terpercaya gitu kan, padahal si Kima sendiri yang beli dan si Kima sendiri yang review. Jadi barang-barang lawas ini, barang-barang jadul ini sebenarnya ada beberapa poin yang bisa gue share ke lu. Oke, yang pertama adalah, jadi di sini ada 3 ya. Lu jangan beli Samsung Note FE di tahun 2020. Kenapa itu? Duit-duit lu kan. Kenapa pula dilarang-larang? Canda bos. Jadi si Samsung Note FE ini memang kalau lu beli buat sebagai koleksi itu nggak masuk dalam kategori apa yang lagi gue bahas ya. Ya monggo lah kalau yang namanya buat koleksi atau lu suka desainnya sekedar pengen punya, it's okay. Cuman kalau lu jatuh optional lu pilihan lu terhadap Samsung Galaxy Note FE ini buat lu jadi handphone pemakaian sehari-hari, entah itu handphone kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 25, 25, 56, 57. Pokoknya banyak lah, serah lu mau handphone yang keberapa. Jadi untuk kameranya sendiri lu ngeluarin budget yang ya lu cek aja deh harganya, itu harganya masih lumayan mahal menurut gue. Dengan fitur kamera ini dapat, hasil kameranya oke sih. Cuman banyak banget fitur-fitur yang disunat kalau seandainya dana yang lu pakai buat Samsung Note FE ini lu beliin ke Android lain, itu bakal dapat kayak kamera-kameraannya tuh yang udah banyak lah. Pokoknya fiturnya jauh lebih banyak. Meskipun kalau hasil kayak 11-12 sih, ya mirip-mirip lah untuk kualitas kameranya. Terus untuk Samsung Note FE ini ya namanya juga udah mulai berumur, dan lah ya AMOLED lagi, OLED maksudnya. AMOLED dan Samsung itu sangat berdekatan sekali dengan ciri-ciri khas shadow. Oke, di yang kedua, di pilihan kedua adalah iPod Touch generasi kelima, ya 5 generation. Jadi worth it atau enggak nih buat dibeli di tahun 2020? Jawabannya enggak. Pertama, iOS udah nggak support. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang sudah nggak bisa available lagi buat lo pakai di iPod Touch ini. Cuman ya tapi kalau mau tetap pakai ada caranya ya, lo tinggal googling aja, lo tinggal YouTube aja, itu banyak banget caranya buat tetap bisa keep to using. Cuman kalau lo sejatinya kayak apa ya, pengen penggunaan ya kayak agak-agak berat sedikit lah, kayak sosial media, terus kayak sekedar nyimpan file-file video dan lain-lain, menurut gue ini juga udah nggak banget men. Kenapa itu? Pertama, dari segi layarnya ini udah mulai berumur. Kedua, dari segi layar, masih di segi layar ya. Kalau LCD-nya ini kayak ada den atau apa yang ditimbulkan oleh baterai melendung, ini buat ganti LCD susah banget cuy. Yakin deh gue, ini kalau LCD iPhone tuh banyak beredar di pasaran kan. Tapi kalau LCD iPod Touch itu susah banget men. Dan nggak semua teknisi itu bisa nge-replace LCD iPod Touch yang lagi lu lihat ini. Seriusan, gue nggak bohong nih masalah beginian. Jadi banyak banget kemungkinan dari sisi hardware ya. Kalau dari sisi software, iOS yang udah nggak support itu bisa lu akalin sendiri lah. Tapi kalau dari segi hardware, ya namanya juga udah mulai berumur, mau nggak mau ya lu bakal kerepotan dengan hal-hal yang tidak semestinya lu alamin, tapi jadi lu alamin karena lu maksain buat beli gadget yang udah tua dan berumur ini cuy. Jadi memang sih, kalau dilihat nih looknya nih, iPod Touch ini layarnya nih pekat, hitam pekat gitu kan, warnanya itu entah itu warna hitam LCD-nya atau warna putih seperti ini perpadu dengan warna silver, itu apa ya, kelihatan masih luxury ya, masih elegan gitu gadgetnya. Jadi tapi kalau lu beli buat sebagai koleksi atau lu suka sama iPod Touch ya monggo, nggak ada masalah gitu kan. Ya namanya juga koleksi, barang hobi. Tapi kalau buat lu pakai itu banyak banget trouble yang bakal lu alamin di iPod Touch generasi kelima ini. Kecuali nih ada kecualinya. Banyak banget perintilan yang udah di replace ulang, seperti baterai diganti baru, dan pokoknya banyak lah yang udah diganti. Jadi menurut gue monggo. Dan terakhir adalah, ini di pilihan terakhir ya, laptop jadul. Gue nggak nyebutin merek, gue nggak nyebutin jenis apapun itu. Cuman lah, lu tahu sendiri laptop, kriteria laptop jadul parah anak tahun 2000-an,
anak tahun 90-an, gue yakin lu tahu laptop jadul itu kayak gimana nih bentuknya. Cuman tapi sorry, gue ada yang kurang sebut. Kalau anak tahun 2010, anak tahun 2005 ke atas kayaknya lu nggak paham deh. Jadi laptop jadul ini bukan nggak paham, sorry, kayaknya lu nggak ngeh so seganas apa sih laptop jadul pada zaman dulu, tapi nggak untuk zaman sekarang, men. Jadi laptop jadul ini kalau lo beli dengan ya iming-iming, bukan iming-iming ya, dengan harapan gitu kan, dengan lu ngebayangin gitu lu pengen main GTA 5 terus kima terlalu berlebih, nggak, jangan ngayal ke situ. Lu lagi ngebayangin kayak nonton YouTube lancar, terus kayak ya pokoknya kayak buka-buka berbagai macam halaman web yang lanjai lah ya. Cuman permasalahannya adalah mungkin kalau kayak browsing ringan, ngetik-ngetik Microsoftan itu masih oke-oke aja. Cuman nih gua ngasih sedikit saran. Berapa sih harga laptop jadul? Berapa sih harga laptop yang spek rendah cuman agak sedikit baru lah? Berapa sih? Beda tipis banget kan kalau lu cek-cek harga pasar. Bedanya itu jauh banget dengan harga yang beda tipis, tapi lu bakal diribetkan dengan mobility lu, dengan mobilitas lu, dengan ya bentuk desain dari laptop jadul yang satu ini, cuy. Lu bisa lihat sendiri betapa tebalnya ini laptop ya. Ini tebal ya. Tebal oke lah kalau laptop gaming oke lah, kipasnya banyak. Pokoknya multifungsi lah desain tebalnya itu pada laptop gaming. Cuman di laptop jadul yang tebal ini apa gitu faedahnya lu bisa harapin? Apa tuh? Di samping berat ya kan, lu taruh tas tuh berat banget, yakin gue. Terus nih ya, lu bisa lihat nih, banyak banget bagian port ini yang udah nggak fungsi lagi. Jadi kayak lu bawa laptop ini kemana-mana, lu tuh bawa perintilan yang nggak guna. Kayak ya gue nggak usah panjang bacot. Ini lu bisa lihat sendiri yang lagi gue pegang-pegang ini udah nggak lagi digunain, men. Di tahun 2020 ini kemana-mana gak usah deh ngomongin soal CD-CDan, disket-disketan. Iya, ngomongin flash disk saya udah jarang kan. Semua itu by cloud semua, anjay. So scientist banget nih bahasanya. Jadi apapun itu by cloud semua, transfer via web semua, apapun itu dilakukan. Udah jarang banget yang namanya flash disk. Gue nyentuh flash disk itu cuman kayak pengen apa ya, minta film bokep ke temen gue. Tapi kalau sekedar urusan lain gak pernah sih gue. Tapi yang jelas berbagai macam perintilan hardware yang lengket di laptop ini itu udah nggak kepake lagi, men. Contohnya aja laptop zaman now aja HDMI-nya kayak gimana, yang ini kayak gimana gitu kan. Anjay, ini teringat kayak apa ya? Rasanya tuh kayak pengen outputin gambar layar tancap gitu nih laptop. Tapi yang jelas lu bawa laptop ini setara kayak lu latihan apa ya, kayak latihan semi militer gitu lah. Lu taruh tas, lu jalan tuh berat banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baterainya udah nggak banget kan, baterai udah nggak banget. Terus yang ketiga, banyak banget pekerjaan yang serba cepat dan web yang agak sedikit ya tetek bengeknya banyak. Jadi nggak semua web dia apa ya, kayak support lagi dan lain-lain. Jadi lu bakal ribet sendirilah dengan laptop jadul yang lu pakai ini. Jadi saran gue, kalau lu punya budget kayak misalnya 1 jutaan dan ya 1,2, 1,3, mungkin laptop begini masih dapet. Kalau yang bulukan yang bentuknya jelek masih ada yang jual di bawah 1 juta. Cuman seriously, kalau lu beli ini mungkin dalam 1 tahun 2 tahun itu nggak bakal ngaruh banget ke performance lu dalam bekerja ketika lu menggunakan laptop. Lu nambah sedikit lagi, kayak nambah misalnya ini mulus harganya 1,3, lu nambah kayak GoPay atau nambah 800 gitu, tabung sedikit lagi gitu, lu bisa dapat laptop yang lebih layak sedikit lah, desainnya tuh yang lebih tipis, lebih ringkas, baterainya lebih oke ya kan. Ya mungkin ya cuman itu aja sih yang bisa gue share ke lu mengenai laptop jadul yang satu ini. Tapi kalau lu pengen beli ini buat koleksi ya silakan aja gitu kan, itu urusan lu pribadi. Dan ini apapun yang gue sebut tadi itu berdasarkan ya pengalaman gue beli barang-barang gak jelas beginian. Karena kalau bukan buat kebutuhan konten sih orang gue beli pisan cuy, yakin gue, serius deh. Dan sebenarnya ada penyesalan juga gue beli laptop ini. Kenapa? Karena nggak kepake, ujung-ujungnya nggak kepake sama gue. Gue sedikit cerita sedikit deh mengenai laptop ini. Gue sebenarnya mencoba untuk sabar sedikit.
gue bisa kali gitu gue gunain gitu, habis itu gue jadiin konten gimana sih rasanya pakai laptop super 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 jadul di tahun 2020. Cuman gue nyerah nyerah give up, gue angkat tangan lah. Kenapa itu? Karena emosi banget gue pakai laptop ini. Ya kayak gue misalnya pagi ada di sini, siang ada di sini. Kalau gue bawa laptop ini kemana-mana pegel banget men. Terus yang kedua, ketika gue pakai laptop ini kayak browsing-browsing bentar-bentar, udah kemana-mana tuh butuh colokan, ribet, ribet, berat, ribet. Dan banyak banget aplikasi-aplikasi yang pengen gue download itu udah nggak support lagi sama sistem yang ada di Windows yang satu ini cuy. Tapi ya semua itu masih bisa diakalin. Tapi lebih ke hardware-nya, kalau menurut gue hardware yang ada di laptop ini udah usang banget, udah parah banget, udah jadul banget. Jadi di antara kerugian-kerugian, bukan kerugian ya, bukan masalah juga sih, kayak halangan-halangan, maksud gue halangan-halangan yang lu dapetin tadi di sisi hardware sendiri, kayak bagian parts-partsnya ini juga untuk pemakaian jangka yang cukup lama ya nggak bisa dipertahankan sih. Maksud gue kayak gimana ya ngomongnya ya. Contohnya aja deh, lu beli laptop ini, laptop jadul model beginian, dan lu make gitu anteng kan, itu lu yakin kagak ini baterai bakal awet gitu setahun 2 tahun? Dan percaya dia sama gue, lu bakal keluar budget sikit-sikit, entah itu beli keyboardnya ada yang nggak bisa kesentuh, entahlah itu kursornya bermasalah, entahlah LCD-nya bla bla dan bla bla bla, entahlah baterainya yang mulai soak dan lain-lain. Cuman kalau seandainya baterai udah dibeli baru, ya gue yakin sih kalau orang punya laptop jadul terus dia beli baterai baru, baterai harganya lumayan, jadi nggak mungkin juga dia jual murah, pasti jualnya harganya agak-agak normal, agak-agak lebih sedikit lah daripada kebanyakan laptop yang dijual di pasaran. Jadi ya mungkin sampai di sini ya video gue mengenai 3 barang yang menurut gue nggak perlu lo beli di tahun 2020. Tapi ini berdasarkan opini gue pribadi. Tapi kalau lo seakan kayak pengen beli banget ya itu serah lo sih. Gue cuman pengen ngungkapin dari sisi pengalaman gue make ketiga barang ini.